Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Tuhan Yesus yang berkuasa menyertai jemaatnya sepanjang masa. Tuhan Yesus yang berkuasa menyertai jemaatnya sepanjang masa. Kita membaca dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Bunyinya demikian, penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang ketujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Tuhan Yesus yang berkuasa menyertai jemaatnya sepanjang masa. Banyak orang Kristen seringkali takut dan ragu membaca kitab Wahyu karena dianggap penuh misteri dan sulit dimengerti. Tetapi arti Wahyu sebenarnya adalah apokalipse, artinya penyingkapan, bukan pengaburan. Penyingkapan, untuk menyingkapkan sesuatu, membuka sesuatu, membuka tabir, dan bukan pengaburan. Dan juga bukan untuk membuat kita takut, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk menghibur kita, menguatkan kita, sehingga kita menjadi waspada dan siap menghadapi masa depan. Menyingkap di sini adalah menyingkap secara garis besar apa yang akan terjadi dalam sejarah dunia sampai kedatangan Yesus kembali lagi ke dunia ini dalam kuasa dan kemuliaannya. Berarti seharusnya secara berkala kita membaca dan merenungkan sungguh-sungguh kitab Wahyu. Seringkali orang-orang Kristen suka membuat peta kejadian di masa depan secara rinci berdasarkan kitab Wahyu. Padahal bukan itu inti daripada kitab Wahyu. Bukan detailnya yang penting, bukan rinciannya yang penting. Yang paling penting adalah siapa yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jaminan dan harapan kita adalah pribadi Tuhan Yesus. Bukan detail rincian yang menentukan, bukan apa yang terjadi secara rincian yang menentukan, tetapi Tuhan Yesus yang akan datang kembali, dan saat ini yang berkuasa dan berdaulat dan memelihara orang percaya. Itu yang menentukan. Kitab Wahyu memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkataan Yesus dalam Matius pasal 24. Dalam Matius 24, Yesus menjelaskan dan mengajarkan mengenai tanda-tanda umum akhir zaman yang dimulai juga dengan masa Yesus. Yesus jelaskan bahwa akan ada pemberitaan dan juga penyebaran Injil yang luar biasa. Akan ada perang,
akan ada wabah penyakit, akan ada gempa bumi dan bencana alam yang dahsyat. Di samping itu juga akan ada tanda-tanda khusus, yaitu penganiayaan terhadap para pengikut Yesus, penganiayaan yang sungguh-sungguh besar, yang dahsyat. Dan juga akan ada tanda-tanda dahsyat di langit dan di bumi. Dan kemudian pada akhirnya akan ada kedatangan Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang membawa keadilan dan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan semua hal ini kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam kitab Wahyu. Di atas segala kejadian secara rinci yang akan datang, yang akan terjadi, maka yang utama adalah penyataan diri Yesus dalam kuasa dan kemuliaannya di pasal 1, yang menentukan bahwa orang percaya selalu ingat dalam pasal 1, siapa Yesus sebenarnya, siapa Yesus yang berkuasa itu, yang penuh kemuliaan itu. Sekaligus juga dalam pasal 4, juga tahta kerajaan Allah, tahta kedaulatan Allah yang menentukan bahwa apapun yang terjadi berada dalam kedaulatan Allah. Maka pribadi Yesus dan tahta Allah yang berdaulat, itulah yang merupakan jaminan bagi orang percaya sepanjang masa. Hal yang sama juga kemudian ditekankan kembali dalam pasal 21 dan juga 22 dalam kitab Wahyu. Ditekankan kembali ada fakta tahta Allah dan sekaligus yang berdaulat, dan juga bahwa Yesus yang berkuasa. Ini juga disebut dengan gaya bahasa inklusio. Inklusio artinya ada tanda kurung besar. Berarti apapun yang terjadi dalam sejarah dunia, dalam perjalanan sejarah dunia, apapun yang terjadi, maka ada tanda kurung besar. Pribadi Yesus di awal, tahta Allah di awal, dan juga pribadi Yesus di akhir, dan tahta Allah di akhir. Berarti apapun yang terjadi dalam dunia ini, semuanya berada dalam kuasa kedaulatan Yesus. Itu berarti Tuhan Yesus yang mengontrol sejarah dunia. Tuhan Yesus yang berkuasa sebenarnya. Meskipun saat ini belum kelihatan, tetapi akan jelas terlihat di masa depan saat Yesus datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Kata Alfa dan Omega dalam abjad Indonesia dan umum, yaitu A dan Z, menggambarkan bahwa Yesuslah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berarti apapun dalam sejarah dunia ini berada dalam tangan kemuliaan Yesus. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 1 tadi, ayat 17-18, bahwa Yesuslah yang awal dan akhir. Hal yang sama juga ditekankan kembali dalam Wahyu 21 ayat 5. Yesuslah yang awal dan yang akhir. Berarti Yesus ada pada saat penciptaan dunia. Dia penguasa dunia. Dia ciptakan dunia yang lama. Sekaligus dia juga adalah pencipta dunia yang baru, sekaligus juga hakim dunia ini. Luar biasa. Maka kita boleh tahu bahwa kita memiliki iman percaya kepada Yesus yang sungguh-sungguh berkuasa, pencipta dunia yang lama, sekaligus juga pencipta dunia yang baru. Dalam kitab Wahyu ditekankan 3 masa. Ada masa lalu sampai kekal, yaitu kuasa dan kemuliaan Kristus. Juga kemudian ada masa kini, yaitu berita kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu 7 jemaat yang melambangkan, mewakili seluruh jemaat di dunia ini. Karena angka 7 adalah angka kesempurnaan. Berarti 7 surat ini atau 7 jemaat ini mewakili semua gereja, semua jemaat sepanjang zaman. Dan semua jemaat, semua gereja akan dianalisa oleh Yesus. Akan dianalisa oleh Yesus. Keadaannya bagaimana akan didiagnosa oleh Yesus. Akan juga dikritik oleh Yesus. Akan dipertanyakan oleh Yesus, ditegur oleh Yesus. Dan juga akan diterapi oleh Yesus. Berarti akan diberikan solusi jalan keluar agar semua gereja, semua jemaat boleh dipulihkan. Hal ini dapat kita lihat dalam 7 surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Dan juga kemudian ada masa depan, yaitu menggambarkan juga penderitaan yang akan terjadi yang luar biasa bagi orang percaya. Itu juga penghukuman, penghakiman, dan kedatangan Tuhan Yesus, dan juga kehidupan kekal. Semua ini digambarkan dalam kitab Wahyu. Dan dalam semua hal ini berlakulah janji Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayatnya ke-20. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itulah janji Yesus. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini berlaku bagi misi dan penginjilan, dan juga berlaku bagi kehidupan jemaat Tuhan sepanjang zaman. Dan juga dalam sejarah dunia, hal ini dipertegas oleh Yesus bahwa dia juga ada di tengah-tengah jemaatnya. Berarti Yesus berdaulat, berkuasa, dan menyertai jemaatnya. Ada keberhasilan pemberitaan Injil yang luar biasa, sekaligus juga ada penderitaan yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang percaya, sekaligus juga ada ujian pencobaan yang luar biasa
bagi orang percaya. Ada gambaran penganiayaan jemaat yang luar biasa, sekaligus juga ada murka Allah dalam keadilannya atas kejahatan dunia. Dalam semua hal ini, yang menentukan adalah bahwa kita bersikap siap dan waspada. Sangat penting untuk kita membaca berulang-ulang, memahami berita-berita utama dari kitab Wahyu, supaya kita siap di masa kini dan juga untuk masa depan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena Tuhan Yesus yang berdaulat, Dialah yang berkuasa, Dialah yang menolong, dan Dialah yang menyelamatkan kita. Dalam Wahyu pasal 1 ini diberikan sebuah visi yang luar biasa kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sebuah visi yang menggambarkan tentang pribadi Yesus, mengenai pribadi Yesus dan juga penyertaannya kepada jemaatnya. Ada 4 hal, 4 bagian dalam teks ini yang ingin saya tekankan secara khusus sesuai dengan alur teks. Yang pertama adalah latar belakang visi Rasul Yohanes dalam pembuangan karena Injil. Latar belakang visi Rasul Yohanes dalam pembuangan karena Injil, ayat 9 sampai ayat 11. Di sini Yohanes menyebutkan dirinya sebagai sekutumu dalam kesusahan, juga dalam kerajaan Allah. Berarti di sini Yohanes mengerti dirinya sebagai juga sekutu daripada Yesus yang juga menderita. Dia pun juga menderita, dan juga orang percaya juga ikut menderita. Sekaligus juga ada sekutu dalam Yesus dan juga dengan orang percaya yang lain dalam bagian dalam kerajaan Allah, dan sekaligus juga sekutu dalam hubungan, dalam bertahan dalam iman. Dan semua ini sangat penting, bahwa semua orang percaya adalah sekutu Yesus dalam penderitaan Yesus, sekaligus juga dalam kemuliaan kerajaan Yesus, sekaligus juga dipanggil untuk tetap bertahan dalam penantian, dengan bertahan dalam iman sampai Yesus datang kembali. Dan tempatnya digambarkan di sini yaitu Pulau Patmos, sebuah tempat pembuangan. Yohanes dibuang karena imannya kepada Yesus, sebuah pulau kecil dengan panjangnya 16 km dan lebar 10 km, pulau yang penuh dengan batu-batu. Dan pulau ini juga merupakan pulau pembuangan bagi beberapa bapak gereja yang lain seperti Clemens dari Alexandria, Irenaeus, dan juga Eusebius. Di tengah-tengah situasi pembuangan ini, Yohanes mendapatkan visi yang luar biasa, dan bunyi sangkakala di sini adalah lambang bahwa ada berita penting yang ingin Allah sampaikan. Ada berita penting yang Yesus ingin sampaikan kepada Yohanes dan juga kepada gereja sepanjang masa. Bagi kita bertanya adalah sejauh mana kita mengerti diri kita sebagai sekutu Yesus. Sekutu Yesus dalam penderitaannya, dalam kerajaannya, dan juga dipanggil untuk tetap bertahan dalam iman. Sama-sama kita menjadi sekutu Yesus yang menyadari bahwa kita memiliki kemuliaan Yesus, sekaligus juga kita tahu bahwa ada penderitaan yang kita harus alami karena kita bersama-sama dengan Yesus. Dan paling penting, kita tetap bertahan dalam iman kita. Yang kedua, secara singkat, penerimaan visi Yohanes dalam roh. Penerimaan visi Yohanes dalam roh, ayat 10 dan ayat 11. Di sini digambarkan bahwa Yohanes menerima visinya dalam keadaan rohani, bahwa rohnya menerima visi itu. Dia bicara pada hari Tuhan, dan hari Tuhan di sini adalah gambaran mengenai hari penghakiman dan juga hari penghukuman Allah di zaman akhir. Tidak dijelaskan bagaimana persisnya Yohanes mendapatkan visi ini secara rohani. Karena yang penting bukan caranya, tapi isinya yang menentukan. Apa yang dia lihat itu yang menentukan. Maka dia melihat pada hari Tuhan, dia melihat tentang hari penghukuman Tuhan, hari penghakiman Tuhan yang akan datang di zaman akhir. Sekaligus juga ada arti ganda, yaitu hari Tuhan, yaitu hari Minggu, yaitu hari yang merupakan hari kebangkitan Yesus, di mana Yesus juga menampakkan dirinya sesudah kebangkitannya setiap kali pada hari Minggu, dan pencurahan Roh Kudus juga pada hari Minggu. Sehingga melambangkan suatu awalan yang baru, suatu masa yang baru, suatu era yang baru. Pada hari itulah Yesus kemudian menyatakan dirinya kepada Yohanes. Maka dalam roh dan penderitaan bukanlah suatu pertentangan, bukan sebuah kontradiksi. Kita bisa berada dalam kerohanian yang luar biasa, dalam roh yang luar biasa, sekaligus juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Orang Kristen dapat mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, sekaligus juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Kedua-duanya adalah realita kebersamaan dalam fakta kehidupan orang Kristen. Dua-duanya dapat ada dalam kehidupan kita, sehingga jangan kita kaget. Pertanyaanlah, sejauh mana kita sungguh-sungguh terbuka kepada firman Tuhan. Kita juga sungguh-sungguh mau mengerti isinya, dan mau mendengar,
mau mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Sejauh mana kesediaan kita untuk mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan pada kita. Ataukah kita sudah menjadi tuli, keras kepala, dan tidak mau dengar lagi. Mari sama-sama katakan, Tuhan, aku mau memiliki hati yang terbuka dan juga telinga yang terbuka untuk mendengar suara Tuhan, beritamu yang penting untuk kehidupanku masa kini dan juga masa depan. Yang ketiga di sini adalah isi berita visi. Isi berita visi yaitu posisi dan kuasa kemuliaan Tuhan Yesus. Isi berita visi, posisi dan kuasa kemuliaan Tuhan Yesus, ayat 12 sampai ayat 16. Di sini sangat menarik bahwa Yesus pertama-tama menampakkan dirinya, menyatakan dirinya, menunjukkan bahwa statusnya yang dalam kuasa dan kemuliaan yang luar biasa yang menyertai jemaatnya. Ini digambarkan dengan gambaran bahwa Yesus yang memegang kendali atas jemaatnya, dan juga sekaligus dia berada di tengah-tengah jemaatnya, dan dia juga menguasai perjalanan sejarah dunia ini. Dalam kelahiran Tuhan Yesus kita lihat dia datang dalam kerendahan dan kemiskinan. Dalam kematian Yesus, dia datang untuk berkorban dan menderita bagi kita, untuk menebus kita. Dalam kebangkitan Yesus, kita lihat kuasanya atas kematian dan iblis, dan bahwa kematian Yesus sebagai penebusan dosa adalah sesuai rencana Allah dan sah bagi penebusan dosa sekali untuk selamanya. Dan sekarang dalam visi Yohanes di sini kita lihat Yesus dalam posisi status yang sebenarnya, yaitu dalam kuasa kemuliaannya yang luar biasa, dahsyat, yang berdaulat atas dunia dan yang menyertai dan yang memelihara jemaatnya. Luar biasa. Kemudian diberikan gambaran yang lebih rinci tentang siapa Yesus itu dalam ayat 13b sampai ayat 16. Digambarkan Yesus sebagai anak manusia. Gambaran dari Daniel pasal 7 menggambarkan bahwa Yesuslah pencipta, dialah imam, dan dialah hakim yang sejati. Dada di sini, ikat pinggang di sini melambangkan fungsi Yesus sebagai imam besar yang membawa penebusan, membawa pendamaian, dan membawa pengampunan dosa. Kepala dan rambut yang putih melambangkan hikmat Yesus yang tak terbatas dan tak terselami. Mata yang mengamati dan menyoroti segala sesuatu, sekaligus mata yang penuh kasih pada orang-orang yang menerimanya. Kaki yang melambangkan keteguhan, kekuatan, kepastian, tidak tergoyahkannya Yesus. Dan juga suara yang melambangkan otoritas wibawa pribadi Yesus. Tangan kanannya melambangkan kekuatan dan keberhasilan. Mulutnya melambangkan otoritas wibawa firman Allah yang berlaku kekal selamanya. Dan pedang melambangkan imam dan juga hakim, bahwa firman Tuhan yang menentukan. Dialah, Yesuslah yang menentukan dalam kehidupan dan juga dalam penghakiman kekal. Dan wajah yang bersinar melambangkan kemuliaan yang tak terlukiskan. Semua gambaran ini diberikan pada kita supaya kita semakin diperkuat iman percaya kita, semakin yakin benar kalau kita bersandar pada Yesus, melandaskan hidup kita pada Yesus, kita pada Sang Pencipta, pada Allah yang benar, pada Tuhan Yesus yang berkuasa dan berdaulat. Luar biasa. Sehingga kita juga kemudian dimampukan untuk menghadapi segala situasi, segala perkembangan zaman, segala peristiwa dalam sejarah dunia ini. Kita bisa hadapi karena kita tahu jaminannya adalah Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat. Sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh menyadari kuasa, status kuasa dan kemuliaan Yesus? Sudahkah kita bangga memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat? Sudahkah kita datang pada Dia dalam penyembahan, menyembah Dia dalam kemuliaannya yang luar biasa? Yang keempat yaitu dampak dan hasil visi. Dampak dan hasil visi. Penyembahan, jaminan, dan janji penyertaan Tuhan Yesus. Penyembahan, jaminan, dan janji penyertaan Tuhan Yesus. Ayat 17 sampai ayat 20. Di sini setelah Yohanes visi yang begitu dahsyat tentang pribadi Yesus ini, dia kemudian tersungkur, bahkan hampir mati. Begitu luar biasa dahsyatnya kemuliaan Yesus. Dan itulah juga sikap yang harus kita ambil pada saat ini. Tersungkur di hadapan Yesus, menyembah Yesus, menyadari kemuliaannya yang luar biasa, menyembah Dia, bersyukur kepada Dia,
atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Sekaligus kita juga menghormati, menghargai status kemuliaannya. Sikap yang tepat menyembah Yesus. Dan juga ada penghiburan sejati sekaligus. Katakan jangan takut, ada jaminan penyertaan Tuhan Yesus di sini. Yesus kemudian menyentuh Yohanes, mengatakan jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Luar biasa. Penghiburan sejati berarti kita boleh tahu bahwa Yesuslah yang hidup. Yesuslah yang hidup, Dialah yang berkuasa atas maut. Itulah penghiburan sejati. Kita boleh berpegang pada perkataan Tuhan Yesus yang adalah penghiburan sejati bagi kita. Dan kemudian Yohanes diperintahkan ayat 19 untuk menuliskan segala sesuatu supaya gereja sepanjang zaman sungguh-sungguh memahami ini, bahwa Yesuslah awal dan akhir dan Dialah yang hidup. Dan supaya jemaat jangan kaget, jangan heran, tapi sungguh-sungguh bersifat realistis, siap menghadapi berbagai situasi dalam perjalanan sejarah dunia ini. Siap sesuai juga dengan pasal 1 ayat 3, yaitu mendengar, dengan kemudian juga merenungkan dan juga menuruti dan menyiapkan diri. Maka sikap yang tepat adalah kita menyembah Yesus. Sikap yang tepat adalah kita berpegang pada perkataan Yesus, bahwa itulah penghiburan sejati. Sikap yang tepat adalah kita sungguh-sungguh mendengar, merenungkan, dan menuruti, dan juga menyiapkan diri bagi masa-masa di depan kita. Mendengar, menuruti, menyiapkan diri kapanpun waktu Yesus akan datang. Dan terakhir ayat 20, ada janji penyertaan Tuhan Yesus bagi jemaatnya sepanjang zaman. Yesuslah yang berkuasa atas masa depan. Dia selalu akan hadir dalam jemaatnya. Ada gambaran 7 bintang, gambaran malaikat yang menjaga. 7 kaki dian emas melambangkan 7 jemaat. Semua lambang ini bertujuan untuk menguatkan iman kita bahwa Yesus hadir, Yesus menyertai, dan Yesus memelihara jemaatnya sepanjang zaman. Maka hal yang utama yang harus kita pegang dalam seluruh kehidupan kita adalah selalu memandang kepada kuasa kemuliaan Tuhan Yesus. Selalu memandang pada takhta pemerintahannya dalam situasi apapun juga. Selalu memandang kepada pribadi Tuhan Yesus dan takhta Allah. Itulah yang menentukan. Sekaligus kita mengingat, kita tidak sendirian. Kita boleh meyakini kuasa kedaulatan Allah dan kita disertai oleh Tuhan. Kita tidak sendiri dalam berbagai penderitaan, penganiayaan, wabah dan bencana. Gereja Tuhan Yesus pasti juga akan melewati wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kita tidak sendiri. Kita tidak sendirian dalam kerajaannya. Kita bersama Tuhan Yesus dan juga bersama dengan saudara-saudara seiman kita yang memberikan kekuatan kepada kita, penghiburan semangat kepada kita. Kita tidak sendirian dalam mempertahankan iman percaya kita. Tuhan Yesus sendiri yang menolong, mendampingi, dan menguatkan iman kita. Bersama-sama kita datang dengan sikap menyembah Yesus, bersyukur atas segala kemuliaannya, segala penebusannya. Kita menghormati Dia, menyembah Dia, status kuasa kemuliaannya. Dan sungguh-sungguh memiliki sikap kita mau memegang teguh janjinya, penghiburannya, bahwa Dialah yang awal dan akhir. Memegang teguh perkataan Yesus, bahwa apa yang Dia katakan itu yang benar. Kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan diri untuk masa depan, sehingga kita tidak kaget, kita realistis menghadapi berbagai penderitaan. Kita boleh tahu juga bahwa Yesus menyertai kita. Kita boleh yakin bahwa penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita secara pribadi saat ini, juga dalam jemaatnya, dan juga dalam sejarah dunia sepanjang masa kekal selamanya. Tuhan Yesus yang berkuasa menyertai jemaatnya sepanjang masa. Tuhan Yesus yang berkuasa menyertai jemaatnya sepanjang masa. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.